Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. Wujudkan transformasi perguruan tinggi negeri, UNESA siap alih status dari PTN BLU menjadi PTN BH. Tingkatkan pengakuan kelembagaan secara nasional, program vokasi UNESA gelar akreditasi BAN PT D4 Teknik Listrik. Dalam persiapan KKN tematik MBKM, UNESA gelar pendidikan dan latihan KKN secara daring. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Program vokasi UNESA gelar kegiatan akreditasi nasional BAN PT pada 18 hingga 19 Februari 2022 lalu. Visitasi secara daring yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kelembagaan secara nasional pada program studi D4 Teknik Listrik. Vokasi UNESA kembali mengadakan kegiatan asesmen lapangan. Akreditasi ini dilakukan pada 18 hingga 19 Februari 2022 secara online. Dengan sesi Zoom meeting bersama para asesor di gedung K4 Program Vokasi UNESA. Program studi yang divisitasi D4 Teknik Listrik. Kegiatan akreditasi BAN PT ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Cha Hasan, dan dihadiri oleh jajaran para wakil rektor. Dalam sambutannya, Cha Hasan menyampaikan beberapa tujuan dan fungsi dari masing-masing program studi. Juga harapan akreditasi ini dapat membangun program vokasi agar diakui di tingkat nasional. Harapannya setelah kegiatan visitasi yang jelas pertama kami terakreditasi baik agar lulusan itu bisa dapat lapangan pekerjaan yang baik. Yang kemudian dari hasil visitasi ini bisa dijadikan kaca atau bisa dijadikan introspeksi kami sebagai prodi agar kedepannya kami bisa menaikkan akreditasi menjadi lebih baik, kalau bisa juga menjadi unggul. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program vokasi oleh Direktur Program Vokasi, Dr. Martadi MSN, dan dilanjutkan pengecekan berkas serta data yang telah disusun oleh tim akreditasi D4 Teknik Listrik kepada asesor. Akreditasi BAN PT tidak hanya melihat proses yang dilakukan oleh institusi, akan tetapi juga melihat bagaimana keberterimaan para lulusan di dunia usaha maupun industri. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Dalam rangka wujudkan transformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau PTN BLU menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum atau PTN BH, Universitas Negeri Surabaya bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek lakukan rapat final penyusunan draft rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang PTN BH UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA bersama Kemendikbudristek lakukan rapat telekonferensi mengenai draft final RPP PTN BH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rektorat lantai 11 dan juga melalui aplikasi Zoom pada 18 Februari 2022. Sambutan yang dilakukan secara daring oleh Irjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Katarina M. Girsang, menyampaikan bahwa substansi pembahasan dalam rapat ini berfokus pada intisari mengenai kekhasan Universitas Negeri Surabaya serta ketentuan yang diperlukan untuk alih status perguruan tinggi dari PTN BLU menjadi PTN BH. Kepala Tim PTN BH Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Haris Supratno MPD menyampaikan kesiapan UNESA untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN BH. Ya, UNESA sudah siap untuk berubah menjadi PTN BH, semua dokumen sudah selesai, ini tinggal menfinalisasi
RPP. Hari ini tadi juga pembahasan dengan tim dari Jakarta, nanti Minggu malam dan Senin pagi nanti akan memantapkan RPP. Setelah mantap nanti akan ada PAK, yaitu koordinasi antar kementerian. Nah, setelah itu insya Allah nanti akan segera Presiden menetapkan PP-nya. Komitmen UNESA dalam mewujudkan status perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH ini menjadi langkah penting meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, sehingga UNESA dapat menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya bagi bangsa dan masyarakat. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Masih terkait penyusunan RPP PTNBH, UNESA kembali laksanakan rapat finalisasi RPP PTNBH secara daring bersama Biro Hukum Kemendikbudristek. Dalam rapat ini turut dihadiri oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Beni Rianto M.Hum. Setelah tahap ini, UNESA akan melangkah ke tahap harmonisasi yang mengantarkan UNESA semakin dekat dengan status PTNBH. Setelah rapat final penyusunan draft rancangan peraturan pemerintah tentang PTNBH UNESA yang dilakukan pada 18 Februari pekan lalu, pada Rabu 23 Februari 2022, Universitas Negeri Surabaya kembali melaksanakan rapat pembahasan RPP PTNBH UNESA dengan Biro Hukum Kemendikbudristek. Tim dari UNESA bersama Senat, Rektor, dan pimpinan lainnya berkumpul di lantai 8 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya untuk mengikuti pembahasan RPP PTNBH secara daring. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia, Profesor Dr. Beni Rianto M.Hum berharap setelah bertransformasi menjadi PTNBH, UNESA dapat semakin mandiri dan terus berinovasi untuk meningkatkan lini bisnis guna menopang pembiayaan organisasi. Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD menegaskan, akan ada strategi percepatan yang dilakukan UNESA agar dapat segera menuju tahap selanjutnya. Kami punya program-program bagaimana untuk bisa mengimplementasikan ini secepat-cepatnya, dan tentu saja kami minta dukungan dari semua sivitas UNESA, ND, kawan-kawan dosen, termasuk juga mahasiswa. Setelah melalui 2 tahap rapat penyusunan RPP PTNBH, kini UNESA tinggal selangkah lagi menuju tahap harmonisasi untuk selanjutnya secara resmi beralih status menjadi PTNBH. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Irfan Ali melaporkan. Mengusung tema Sinergi UNESA Membangun Desa, Universitas Negeri Surabaya gelar pendidikan dan latihan atau Penlat Persiapan KKN Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Kegiatan yang digelar secara daring ini merupakan periode pertama pada Februari hingga Juli 2022. Acara ini bertujuan untuk memaksimalkan koordinasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan KKN bersama mahasiswa. Wujud implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, Universitas Negeri Surabaya gelar pendidikan dan latihan atau Penlat Persiapan Pelaksanaan KKN Tematik periode Februari hingga Juli 2022. Akibat pandemi yang masih berlangsung, kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom dan disiarkan melalui YouTube official UNESA. KKN Tematik merupakan inovasi baru dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengonversi 20 SKS dan 6 mata kuliah menjadi rangkaian kegiatan KKN selama 4 bulan penuh. Diikuti 2.894 peserta, KKN ini mengusung tema Sinergi UNESA Membangun Desa dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi aktivitas di luar kampus. Peserta KKN diharapkan mampu menjadi agent of change dengan mengenali dan mengembangkan potensi desa, mulai dari akademik, proyek desa, kemanusiaan, hingga kewirausahaan. Dalam sambutannya, Ketua Satuan Merdeka Belajar UNESA Dr. Muhammad Soleh MPD berpesan kepada mahasiswa untuk aktif dalam ruang diskusi dengan masyarakat desa selama KKN, agar nantinya mampu menjadi sumber daya unggul di masa mendatang. Dari Surabaya, Putri Sofi melaporkan.
Pemirsa, laporan persiapan KKN tematik MBKM tahun 2022 tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap mutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Al-Farabi. Tetap sehat. Sampai jumpa. KC TV.